Guys, tablet di harga 2 jutaan biasanya identik sama kata murahan. Udah gitu layarnya seadanya, lemot dan fiturnya itu aja. Hey, tapi Infinix pengen mengubah persepsi itu lewat tablet baru mereka yaitu Infinix Xpad 20. Buat kamu yang masih sekolah, kuliah, kerja, atau WFH, atau sekedar nyari tablet buat main game ringan dan nonton drakor, ini menarik banget. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya seperti ini dengan ada tulisan Xpad 20. Nah, yang menarik adalah di bagian samping sini kamu bisa temuin adanya informasi Infinix AI. Wah, 2 jutaan tapi AI-nya bisa di Xpad 20 ini loh. Canggih sih. Lalu kita buka dalamnya bakal nemuin ada box yang berisikan hard case untuk Xpad 20. Di dalamnya lagi selain ada device-nya kamu juga dikasih lembar dokumen, kabel charger Type-C dan juga kepala charger 10 watt. Oh iya, ada SIM tray ejector juga ya di sini. Selain itu kamu juga bisa beli keyboard case Infinix Xpad 20 secara terpisah. Keren nih kalau terpasang jadi berasa seperti tablet mahal kan? Karena bagian bawahnya ini magnetik jadi bisa tetap steady untuk kamu pakai secara mobile. Desain. Begitu pertama kali pegang Infinix Xpad 20, kesan pertama langsung bikin kaget. Buat ukuran tablet entry level dengan harga mulai 2 jutaan. Build quality-nya terasa lebih solid dari ekspektasi saya. Bodi belakangnya juga kesan matte yang nggak licin di tangan. Dan desainnya kelihatan modern tanpa berusaha jadi sok premium. Biasanya sih emang terlihat tebel, tapi suatu tablet ini dinyalain nggak begitu mengganggu juga sih, karena banyak juga tablet 2 jutaan yang jauh lebih tebal dari ini. Di bodi belakangnya kelihatan modul kamera yang kekinian. Looks-nya jadi kelihatan simple tapi enak dilihat. Pada bagian samping kanan tabletnya terdapat tombol volume dan juga mikrofon. Lalu bagian atasnya ada tombol power dan juga speaker. Di sisi kirinya ada slot SIM tray dengan tipe dedicated single slot SIM dan juga micro SD card slot. Yes, ini udah support 4G LTE ya, jadi kau bisa pakai nomor atau pakai kartu, jadi nggak harus selalu bergantung sama koneksi Wi-Fi. Bagian bawahnya terdapat speaker, port Type-C dan juga jack audio 3,5 mm. Layar, lanjut ke bagian yang bikin saya suka nih, layarnya. Infinix Xpad 20 punya layar 11 in, resolusi Full HD+, refresh rate 90 Hz dan udah iCare certified TÜV Rheinland. Buat yang sering belajar online, ngetik, nonton, atau main game lama-lama, bikin mata nggak gampang capek. Scroll Instagram atau TikTok kerasa smooth banget karena udah support 90 Hz refresh rate-nya. Bahkan pada bacaan PDF atau file lainnya, tulisan kelihatan tajam dan nyaman. Saya sempat tes brightness-nya juga dan di ruangan yang terang. Tampilannya tetap bisa terbaca dengan baik berkat tingkat kecerahan di kisaran 400 hingga 500 nits. Gak cuma itu, color gamutnya mencapai 91% sRGB dan 71% DCI-P3. Jadi buat nonton atau sekedar nikmatin konten apapun, warnanya cukup hidup walau nggak bisa dibilang super akurat seperti tablet mahal. Performa ditenagai prosesor Helio G88 dan ada dua pilihan varian mulai dari RAM 4GB per 128GB dan 8GB per 256GB. Xpad 20 cukup bisa diandalin buat multitasking ringan sampai gaming casual. Saya cobain dengan RAM 4GB aja masih tetap lancar untuk dipakai multitasking. Saya jalankan AnTuTu benchmark, hasilnya tembus 267 ribuan. Geekbench 6 yang mencatat skor 444 untuk single core dan 1432 untuk multicore. Di 3D Mark, Slingshot mencatat skor 1969, sementara tes wildlife-nya menghasilkan 731 poin. Ini bukan angka yang bikin wow, tapi untuk kelas harganya stabil dan usable banget. Yang bikin makin menarik, saya jalankan CPU throttling test selama 30 menit dan performa rata-rata tetap bertahan di angka 82%. Artinya nggak gampang throttle dan panasnya pun tergolong terkontrol. Saya mulai dengan PUBG Mobile di pengaturan smooth plus ultra. Game ini bisa berjalan di rata-rata 39 fps dengan fps terendah sampai turun ke 34 fps. Tapi overall pengalaman bermainnya tetap playable. Nggak ada frame drop parah atau nge-lag yang ngeganggu. Lalu saya coba Mobile Legends. Nah, ini sih luar biasa stabil. Setting grafis dan height, frame rate-nya juga high. Dan selama 15 menit tes, FPS-nya stabil di 59 dengan drop terendah hanya ke 47. Gamenya jalan mulus, nggak ada delay, dan suhu tetap adem di 40 derajat maksimal. Fitur AI. Bener nih, kamu nggak salah dengar, kehadiran fitur-fitur berbasis AI bikin Infinix Xpad berbeda dari pesaingnya. Di sini AI bukan cuma ada doang, tapi beneran bisa ngebantu kamu.
Ada juga AI Translate yang pastinya ngebantu kamu buat balas email bahasa Inggris misalnya. Tinggal translate langsung pakai bahasa Indonesia di sini. Udah siap deh diterjemahin. Oh iya, ada juga AI Voice Assistant namanya Volex. Wah, ini sih juga fitur canggih yang nggak pernah kamu temuin di tablet entry level. Cukup panggil aja, "Hi Volex," sebutin kebutuhan kamu. Nanti langsung deh kebuka tanpa harus sentuh sama sekali. Keren banget kan? Fitur lainnya, Xpad 20 bisa disinkronkan sama smartphone Infinix kamu. Jadi kamu bisa mulai kerja dari HP, lalu lanjut ke tablet tanpa harus transfer file yang ribet. Workflow-nya jadi seamless banget. Dan yang menarik lainnya, ini adalah tablet pertama di kelas harga ini yang pakai Android 15. User interface-nya clean, ringan, dan cepat. Dan yang paling penting, dapat security update selama 2 tahun. Buat penggunaan yang nggak mau gonta-ganti device tiap tahun, ini sih penting banget ya. Oh iya, dikasih kamera utama 8 megapiksel yang masih lumayan nih buat foto bukti kerjaan ataupun sekedar foto papan tulis sewaktu selesai belajar. Dan kamera depannya 5 megapiksel masih cukup lah untuk dipakai online meeting. Kesimpulan, Infinix Xpad 20 ini bukan cuma tablet buat belajar dan bukan cuma buat gaming ya. Dia ada di tengah-tengah dan bisa handle dua-duanya tanpa ada masalah. Layarnya enak dilihat, performanya juga cukup untuk produktivitas dan hiburan. Fitur AI-nya beneran ngebantu dan daya tahan baterainya bisa diandelin. Kalau kamu pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang butuh tablet serbaguna tanpa harus keluar duit banyak, Xpad 20 layak banget buat dipertimbangkan. Dan buat kamu yang pengen pengalaman lebih lengkap, Infinix juga merilis aksesoris AIoT kayak Z Clip dan X Band. Tapi itu kita bahas nanti aja ya di review selanjutnya. Pokoknya Xpad 20 ini kayak jawaban buat kamu yang selama ini nyari tablet yang murah. Tapi nggak murahan. Serius deh, ini layak buat dibilang tablet entry level rasa premium. Ayo, jadi gimana? Menarik banget kan produknya? Harganya itu loh yang luar biasa. Varian 4/128GB cuma Rp1.999.000 dan RAM 8GB per 256GB cuma Rp2.348.000 doang. Ini terjangkau banget dan fiturnya beneran nggak main-main dikasih semua. Kayaknya untuk di kelas harga ini agak susah ya cari pesaingnya. Iya nggak sih guys? Atau ada yang lebih worth it lagi? Coba deh tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, bikin video mengenai Infinix Xpad 20. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.